Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Amelia Permata Haryono dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan memaparkan video mengenai materi perpajakan. Materi yang akan saya bahas ada 5 seperti yang ada di atas, yaitu yang pertama ciri-ciri pajak, yang kedua fungsi pajak, yang ketiga asas pajak, yang keempat unsur pajak, yang kelima adalah sanksi pajak. Sebelum ke materi-materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal tentang pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa dan ditulis di dalam undang-undang atau yuridis. Manfaatnya tidak didapat secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Ciri khusus pajak saya tulis ada 4. Yang pertama adalah pajak kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak memaksa setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung artinya kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, fasilitas umum kesehatan, fasilitas umum jalan raya. Yang terakhir, pajak berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak terdiri atas 4. Yang pertama, fungsi mengatur sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada fungsi anggaran sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh anggaran-anggaran yang berkaitan dengan proses pemerintah. Yang ketiga, ada fungsi pemerataan sebagai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif. Yang keempat, ada fungsi stabilitas sebagai menstabilitaskan kondisi dan keadaan perekonomian seperti mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah juga bisa menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi bisa diatasi. Asas pemungutan pajak ada 3. Yang pertama ada asas domisili, asas yang menganut pemungutan pajak yang didasarkan tempat tinggal wajib pajak di suatu negara. Yang kedua ada asas nasional, yaitu asas yang menganut cara pemungutan pajak berkaitan dengan kebangsaan dari wajib pajak. Dalam asas ini, pengenaan pajak hanya akan dilakukan menurut status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan. Yang terakhir ada asas sumber, asas yang menganut cara pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan di suatu negara. Jadi negara yang menganut asas ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut. Unsur-unsur pajak terdiri atas 4, yakni subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang pihak yang harus menanggung beban. Yang kedua ada wajib pajak, yaitu orang atau badan yang diharuskan melakukan tindakan perpajakan seperti mencari nomor NPWP di kantor JJP. Wajib pajak boleh jadi subjek pajak, tetapi wajib pajak bukan juga subjek pajak. Yang ketiga ada objek pajak, yaitu benda atau sesuatu yang menjadi sasaran pengenaan pajak, contohnya rumah, mobil, dan penghasilan. Yang keempat ada tarif pajak, yaitu besar kecilnya beban paham yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dinyatakan dengan persentase dari besarnya objek pajak. Dan yang terakhir ada sanksi pajak. Sanksi pajak dibagi menjadi 2, yaitu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apa sih perbedaan dari kedua sanksi tersebut? Bedanya ialah sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian kepada negara yang diakibatkan dari pelanggaran oleh wajib pajak. Sanksi administrasi bisa berupa denda dan bunga. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan pidana atas tindakan pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai tindakan kejahatan. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai pajak. Maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.